Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Senin. Hari ini Senin 4 Desember 2023. Ketika kita membuka hari ini, mungkin kita akan dikejutkan dengan pergerakan yang signifikan ya. Meskipun pergerakan ini tidak melesat dengan cepat, namun perlahan, tetapi pergerakannya 1 jam dari bukaan itu sangat luar biasa, dan ini pencapaian rekor tertinggi dari bahkan mulai tahun 1999. Kalau kita lihat sepanjang perjalanan dari tahun 1999 hingga hari ini ya, ada lebih dari 20 tahun ya, berarti lebih dari 10 tahun sorry ya. Ya kalau 99 sekarang 2024 lebih dari 20 tahun. Itu ada sepanjang sejarah ini paling tinggi hari ini ya, paling tinggi hari ini mencapai rekor tertinggi hingga di harga hari ini tadi 2142. Itu artinya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Di tahun 2003 ada di bulan Maret kalau tidak salah, itu tahun 2000 berapa yang paling tinggi nih ya, di tahun 2023 bulan 5 cukup signifikan sampai bergerak di angka 2080-an ya, di angka 2081. Hari ini sudah lebih dari 2100. Apakah ini pertanda awal di akhir tahun ini akan kembali menguat emasnya? Seperti yang banyak disampaikan ya, mungkin ada beberapa pihak yang menyampaikan ketika jelang akhir tahun harga akan selalu naik ya. Tentu tidak selalu demikian ya. Kondisi pasar itu dinamis sesuai dengan ekonomi global, dengan isu-isu politik dan sebagainya ya. Semuanya sangat mempengaruhi. Termasuk adanya bencana ya, yang nanti bisa menyebabkan perekonomian menjadi terhambat. Baik, kita akan lihat dari sisi visual ya, dari sisi teknikal dulu. Dari sisi teknikal kita melihat di time frame daily. Kalau kita mengamati di time frame daily ya, pergerakannya seperti ini. Sempat bergerak naik sangat signifikan di sana, kemudian mulai ditolak. Karena ini daily, tentu untuk mengetahui apakah candle ini ditutup dengan nanti bearish atau bullish, atau dengan rejeksi yang sumbu yang panjang, itu kita belum bisa lihat karena masih baru bukaan, baru memulai dipergerakan satu hari ini ya. Tutupannya adalah esok pagi. Maka untuk mengetahui apakah ini nanti akan ditutup seperti ini atau justru lebih tinggi, kita belum mengetahui ya. Setidaknya kalau kita menggambar dari pola yang ada di sana, maka saya berpendapat ini akan koreksi seperti ini. Sampai di mana koreksinya? Kira-kira akan berada di area di sini koreksinya. Kemudian ketika dia tidak mampu menembus di area ini, akan kembali bergerak naik. Akan kembali bergerak naik. Ini kira-kira perkiraan kita ya. Tentunya kalau kita nanti memanfaatkan entry kita ya, harus berdasarkan real time-nya, berdasarkan dinamika yang terkini ya, sesuai dengan style kita, apakah kita menggunakan swing trading atau day trading. Nah, dari ini kita akan melihat juga dari rata-rata pergerakan rata-rata ini masih berada di atas moving average-nya, sehingga berpeluang tetap akan bergerak naik sekalipun akan koreksi, karena koreksinya kita hanya lihat sampai di sini. Kalau nanti koreksi di sini menembus, nah bisa jadi akan kembali mendekati support yang lebih dekat lagi.
Nah, kita coba untuk lihat di time frame H1 untuk menempatkan entry kita kira-kira di mana. Tadi sudah kita tarik garisnya, naik kemudian turun. Ini koreksi. Kemudian tadi sempat bergerak naik, kemudian mulai turun. Nah, sekarang kan tinggal waktu ada 6 menit ke depan untuk pergantian candle di time frame H1. Dengan waktu 6 menit, kemudian histori pergerakan seperti ini, maka kecil sekali dia akan kembali ke titik tertingginya. Sehingga yang terjadi, candle yang terbentuk akan seperti ini. Kira-kira akan mendekati seperti ini. Apa yang kita dapatkan di sana? Pertama, kekuatan bullish ada penolakan yang luar biasa. Meskipun buyer itu kuat, tetapi di akhir pergantian candle, jelang pergantian candle, sellernya muncul menekan sangat kuat. Sehingga rejeksinya seperti ini, kemudian bodinya seperti ini. Artinya momentum bullish sudah mulai melemah. Maka saatnya untuk menempatkan orientasi kita ke sell, orientasi kita ke sell. Meskipun ini belum selesai, meskipun belum terkonfirmasi, setidaknya ada gambaran apakah ke depan nanti akan bergerak ke bawah atau justru akan kembali menguat. Seandainya nanti kita orientasinya kita ke bawah, tentu kita tunggu konfirmasi satu. Karena bisa jadi nanti kembali menutup high-nya hari ini. Kalau udah menutup high hari ini, maka tetap potensi untuk bergerak naik itu sangat besar lagi. Potensi untuk bergerak satu hari ini akan besar lagi. Ini di time frame daily ya. Nah, kita coba ke H1 dulu, untuk kira-kira kita bisa mendapatkan potensinya di mana. Jadi kita lihat di H1-nya ya. Jadi kita akan lihat sekarang di H1 ya, tadi di daily, sekarang di H1. Oke, kita coba kembali memperkecil. Ya, tadi sangat panjang kita tarik. Ya, kira-kira naik dan turunnya. Nah, sekarang yang terdekat saja. Kita yang terdekat sekarang berada di area break dari konsolidasi di sana. Berada di area konsolidasi yang sudah dilewati, kemudian mulai naik ya, kemudian ada sedikit koreksi, kita tarik seperti ini ya, kemudian kembali naik lagi. Nah, setelah itu ada koreksi ya, kita perkirakan koreksi itu bisa sampai di sini, bisa sampai di sini ya, intinya akan ada koreksi. Di area ini nanti kita uji lagi apakah mampu atau tidak, tentunya kita lihat ya. Karena ini pergerakan cukup panjang, kalau sampai di sini hari ini sangat berat ya. Kita perkirakan cukup sampai di sini. Setelah itu kalau tidak mampu dia akan kembali memantul lagi. Bisa jadi nanti semakin berkurang. Akan membentuk satu pola simetris ya. Nah, di mana kita menempatkan sebenarnya ketika kita menggunakan triggernya, ini sudah bisa kita entry di sini ya sebenarnya dari pergantian candle. Namun ketika ini sudah berjalan bagaimana? Ya, selama ini tidak ada tanda-tanda naik, maka bisa masih berpeluang kembali turun. Nah, saya akan coba untuk tempatkan di sana untuk sell-nya dengan target yang tidak terlalu jauh, karena pergerakan yang cukup panjang ini 500-600 itu kecil sekali ya. Nah, bahkan sampai di situ sudah cukup. Kita menempatkan posisi sell di 2080. Ya, kita tempatkan sell di 2080.60. Kemudian targetnya kita taruh di bawah di sini ya, atau mendekati low hari ini.
Kalau kita tarik garis kira-kira sekitar 900 banyakan ya. Kita di low-nya saja sudah lebih dari cukup untuk targetnya. 800 ya. Biasanya kita tidak sampai di angka 800. Kita tarik sedikit di atas. Oke. Untuk target di ini kelihatan pendek tapi ini cukup panjang ya. Kenapa? Karena hari ini tadi pergerakan sudah tinggi sekali. Target yang pertama kita tempatkan di 2073.36. Ini target yang terdekat. Target yang kedua ketika dia mampu menembus cukup sampai di sini. Ini juga sekitar 600-an ya, mungkin sekitar 600-an dari titik entry-nya, bahkan 700. Ini untuk target yang kedua. Di 2065.79. Apakah ini cukup kuat nanti? Ya, kita lihat berikutnya ya. Kalau saya amati ini sekaligus nanti menjadi area jenuhnya ya. Karena pergerakan satu hari sudah cukup panjang. Kemudian untuk di posisi atas, apakah masih berpeluang? Masih cukup jauh. Jadi kita bisa menempatkan posisi buy kita di 2099 ya, meskipun harga ini tinggi. Setidaknya untuk mencapai di atas lebih tinggi lagi masih sangat berpeluang. 2099.20 dengan target nanti di kisaran 700-an ya, kecil sekali. Kemudian target berikutnya di 2115. Sudah, mungkin di sana menjadi nanti area tolaknya lagi. Tidak usah terlalu jauh. Meskipun sampai di kembali 140-an lagi, kita ambil yang aman saja dulu ya. Ini target yang pertama di 2107.32. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 2115.99 ya, karena kita menyesuaikan kondisi baru di mana pergerakan ini sangat signifikan hari ini. Dan karena sudah panjang, kita akan perkirakan akan konsolidasi ya, akan konsolidasi hari ini di kisaran ini antara target 1, target 2 semuanya. Di atas ini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini ya. Semuanya kita kembalikan ke masing-masing. Trading dimanapun boleh, asalkan sudah sesuai dengan aturan main kita. Terima kasih, sampai ketemu di esok hari dengan mungkin melihat kondisi market yang berbeda lagi. Hari ini sudah panjang, besok kita perkirakan akan lebih pendek. Kita akan perkirakan masih akan konsolidasi jelang di pengumuman suku bunga, pengumuman NFP hari Jumat esok. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beraktivitas dan salam profit selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.